Yo guys, balik lagi sama gue Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian Matic sama Doge, teman-teman ya. Jadi buat kemarin ya, yang ketinggalan untuk ada Floki Inu token ya, teman-teman update saya. Kemudian ada Ethereum dan Polkadot atau Dogecoin juga. Ya, jadi kalian bisa pantau juga video kemarin. Dan juga ada yang nanyain AOA, ATT, ACT juga sudah pernah saya sampaikan beberapa hari lalu nih videonya. Jadi kalian bisa coba cek ya teman di beberapa video yang lalu. Oke, jadi hari ini teman-teman ya, market barusan juga koreksi lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini dia benar-benar mencoba untuk nge-push ke atas, balik lagi ke kisaran $60.000, cuman di sekitaran $59.000 something udah ke reject teman-teman ya. Di situ tekanan si seller masih cukup kenceng ya teman-teman ya. Jadi dia belum sampai ke 60.000 juga udah sore kembali gitu ya. Nah sekarang ini time frame daily-nya kita lihat dengan seksama teman-teman ya. Dari segi RSI-nya juga ini masih tergolong normal teman-teman ya, masih di bawah 50, masih normal teman-teman untuk RSI-nya. Kemudian pattern-nya juga masih sama, yaitu inverse head and shoulder teman-teman. Nah di sini ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk confirm bisa melanjutkan ataupun pembalikan tren gitu. Jadi ini adalah salah satu indikasi yang bagus sekali atau pattern yang baik untuk si Bitcoin. Oke, ini masih sama juga pembahasan seperti kemarin. Memang kita bisa lihat di area $60.000 itu adalah area next resistance yang cukup kuat, dan di situ juga ada MA50 dari time frame daily atau garis warna orange ini daily. Jadi memang di kisaran $60.000 itu kalau misalkan dia dari si Bitcoin ini mampu breakout, area situ adalah area resisten yang cukup kuat teman. Harus benar-benar waspada untuk di sekitar $60.000 untuk jangka pendek mungkin sampai menengah ya teman-teman. Jadi hopefully mungkin di bulan Desember ini semoga dia bisa breakout ya, melanjutkan tren kenaikannya untuk ngehit ke beberapa next resistance gitu. Jadi memang untuk info mengenai bulan Desember ini sendiri ya, apalagi kan tapering tetap akan dilakukan ya, dan lain sebagainya gitu kan teman-teman ya. Jadi saya pribadi nggak menargetkan Bitcoin jauh tinggi gimana di bulan Desember ini gitu ya. Ya minimal dia udah balik ke ATH-nya sebelumnya atau di kisaran 70.000 aja udah bagus banget gitu teman-teman ya. Udah bagus banget untuk si Bitcoinnya. Gitu sih menurut saya teman-teman. Jadi nggak muluk-muluk 100.000, 90.000 gitu ya. Yang penting ini aja dulu nih ya, yang nanyain ke saya kemarin kan gimana nih, yang penting ini dia bisa close di atas $60.000 dulu gitu teman, dan break dari falling wedge pattern ini dulu gitu. Kalau misalkan kita ukur juga dari falling wedge pattern ini ya, target kenaikannya itu berapa kalau dia ketika breakout teman-teman ya. Nah balik ke sini, balik ke kisaran $66.000 sampai $67.000 ya, balik ke area situ target dari breakoutnya si falling wedge pattern ini ya, jika breakout teman-teman. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat dari time frame hourly atau 4 jamnya lebih detail lagi teman-teman. Nah di sini dia juga masih mencoba mempertahankan posisinya di atas MA50 time frame 4 jamnya nih. Ya di sini masih cukup clear, kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini benar-benar berkali-kali coba ditekan ya teman-teman ya. Ini pullback dan ini pullback lagi teman-teman ya. Dia mempertahankan posisinya. Kita bisa lihat juga di sini adanya seperti double bottom teman-teman ya, di sini dan di sini. Hopefully dia bisa melanjutkan penguatan atau bahkan breakout ke area $60.000 teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu mempertahankan posisinya di atas $56.000 atau di kisaran MA50 ini, dia bakalan kemana lagi? Sama juga pembahasan seperti yang kemarin, itu ke kisaran $54.000 sekitar ini teman-teman. Nah ini lebih pattern yang lebih besarnya lagi nih ya, jadi huruf W gini teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai, apakah dia mampu bertahan untuk breakout atau malah dia nggak mampu mempertahankan posisinya untuk breakdown kembali ke kisaran $54.000 teman-teman, sekitar itu ya, sekitaran $54.000 ya. Jadi itu adalah hal yang harus diwaspadai untuk si Bitcoin-nya. Jadi sekilas kita mau lihat untuk Bitcoin dominance seperti apa ya, Bitcoin dominance ya. Jadi kemarin juga banyak yang nanya Bitcoin dominance gimana ya, ini menguat teman-teman ya. Bitcoin dominance balik mantul menguat ya. Jadi semoga ketika dia mengalami penguatan ini pun ya, di antara area 42 atau di MA50-nya ya teman-teman, itu bisa kepentok turun lagi untuk Bitcoin dominance atau dominansi Bitcoin-nya. Jadi memang kita berharap untuk Bitcoin dominance itu bisa turun terus gitu kan. Seperti ini lah, berangsur-angsur, tapi dia udah proses gini tapi berangsur-angsur turun gitu teman-teman. Jadi ini nah proses yang kita inginkan. Jadi nggak sekaligus ataupun secara instan langsung terjun ke bawah, nggak, tapi berproses lama kelamaan Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin itu melemah gitu teman-teman ya. Oke, kita bahas untuk Matic ini sendiri teman-teman ya.
Ini seperti membentuk triangle pattern ya teman, dan dia sudah breakout teman-teman ya. Ini adalah trendline supportnya yang bagian bawah. Mungkin saya akan tandain dulu, sorry warna merah nih ya. Jadi bagian bawah ini ya adalah area support ya teman-teman dari trendline triangle ini ya, triangle ini, dan ini adalah area resistannya. Dan dia sudah pernah breakout teman-teman ya. Kemudian langsung terbreakdown kembali, kemudian mantul lagi di area trendline supportnya. Nah, sekarang dia lagi ngetes lagi nih teman-teman untuk resistannya yang sebelumnya ini kena reject. Nah, ini harus diperhatikan teman. Kalau misalkan dia tidak mampu ngebreak ya teman, ya ini berpotensi apa namanya membentuk double top. Nah, itu yang harus diwaspadai teman. Double top seperti ini top 1, ini top 2. Jadi seperti huruf M. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini worst case skenario-nya. Area neckline-nya di mana, Bro? Di kisaran 21.800-an untuk Matic. Ya, untuk target dari penurunan double top ini sendiri di sekitar sini, teman-teman. Di sekitaran 14.900 sampai di sekitaran 16.900. Di antara dua area support ini adalah target penurunan jika memang benar-benar terkonfirmasi double top, teman-teman. Ya. Jadi itu teman-teman yang harus diwaspadai untuk si Matic ini sendiri. Nah, ketika kita lihat dari tarikan Fibo teman-teman ya, ini dari swing high-nya saya ambil dari sini ke swing low-nya nih di sini ya teman-teman ya, saya ambil dari swing low-nya. Nah, dia memang sudah ngebreak ya teman-teman ya. Nah, dia memang lagi ngetes di retracement 0,786 atau di sekitaran 31.100-an. Nah, kalau misalkan dia mampu melanjutkan kenaikan pasti di kisaran swing high-nya nih. Target selanjutnya di kisaran 37.000 rupiah teman-teman. Ya, dan di situ udah nggak jauh lagi dengan ATH sebelumnya. Ya, di kisaran 40.000 rupiah. Dolar terus ya, teman-teman ya. Nah, ini 40.000 rupiah. Nah, next targetnya lagi di mana untuk mid sampai long termnya? Mungkin saja dia bisa ke retracement 1,6 atau sekitaran 54.000 rupiah. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa PR dulu untuk si Matic sebelum dia bahkan bikin new ATH, teman-teman. Ya. Jadi dengan beberapa skenario terburuk dan skenario terbaiknya sudah saya infokan target-targetnya, dan supportnya juga terdekatnya di kisaran sini retracement 0,6 ini atau sekitaran 26 ribuan. Ya, next lagi di kisaran retracement 0,5 atau di sekitaran 23 ribuan teman-teman. Ya, jadi itu ada beberapa area support, dan next bawahnya lagi itu di sekitaran neckline-nya. Nih, di sekitar 21 ribuan teman-teman. Ya, di kisaran neckline dari kalau misalkan benar-benar terkonfirmasi yang namanya double top. Ya, teman-teman ya, itu area neckline-nya. Ya, jadi itu sekilas untuk Matic. Ya, so far masih so good ya, teman-teman ya. Dia memang PR-nya itu harus mempertahankan posisi, atau setidaknya ketika dia memang kena reject lagi di area sini ya, teman-teman ya. Dia harus mampu mempertahankan posisinya seperti ini untuk melanjutkan penguatan seperti ini. Jadi memang di area-area di sekitaran 25.000, 26.000 dia harus mampu mempertahankan posisinya. Ketika memang dia lanjut koreksi ke area situ untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan di area itu dia nggak mempertahankan posisinya, dia bisa terkoreksi lebih dalam. Bahkan terjadi yang namanya worst case scenario yang tadi double top itu, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi itu untuk Matic. Ya, ini daily-nya. Ya. Next saya bahas untuk Doge. Nah, kalau Doge sendiri memang kita lihat ya dari CZ ini sendiri dia ada melakukan sebuah event juga untuk Doge ini, teman-teman ya, tanggal 29 November. Nah, kalau kita beranjak dengan price action-nya, udah beberapa kali saya update ya mengenai si Doge sendiri ya. Doge sendiri ini ya, dia memang ini adanya A, B, C, D, E ya teman-teman ya, dan dia malah terbreakdown ya dari trendline supportnya ini, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar-benar ini menjadi bottoming? Ya, kita bisa lihat lagi nih, teman-teman. Ini sebelumnya dia tertahan di area sini. Ya, sebelumnya, dan sekarang dia juga tertahan di area sini. Ya, di kisaran 2.800-an sekian lah, ya. Dan ini bisa terjadi apa? Yang namanya double bottom. Seperti ini, teman. Nah, ini bisa. Jadi memang dari pattern triangle ini bisa dia bikin seolah-olah terbreakdown ya, teman-teman, untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Tapi kita bisa lihat di sisi lain ini juga bisa berpeluang menjadi double bottom untuk si Doge ini sendiri. Ya, tinggal kita melihat untuk adanya volume ya, teman-teman, dan dapatnya momentum untuk Doge ini bisa ngebreak beberapa resistennya, bahkan bisa ngelewatin dari area neckline dari si double bottom jika benar-benar terkonfirmasi itu di sekitaran 4.100-an ya untuk bagian atau area neckline-nya ya, teman-teman ya. Dan pasti di area bagian resistance lagi itu di sekitaran 4.800-an sampai 5.000 rupiah ya, di sekitar area itu untuk si Doge, teman-teman nih
Jadi memang ini adalah beberapa skenario yang sudah kita bisa perhatikan untuk si Doge ya. Kemarin memang harapannya kan begini, A, B, C, D, E, terus mantul begini kan, harapannya seperti itu. Cuman memang market tidak mendukung, dia terbreakdown ya dari trendline supportnya dan ke support bawahnya lagi di sini yang membentuk yang namanya double bottom, teman ya. Jadi memang si Doge ini masih berpeluang ya untuk bisa yang namanya nge-breakout, bahkan nge-breakout gitu teman-teman, ngejar ke area neckline dan area high-nya si Doge ini sendiri dari pattern double bottom ya teman-teman ya. Tapi tetap aja harus diwaspadai untuk kalian yang trading Doge ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang mau nanyain, kalau misalkan dia breakdown lagi, support bawahnya lagi di kisaran berapa? Di sini teman-teman. Ini di area sini, waktu dia pullback yang lebih bawah lagi di kisaran 2400-an sekitar itu teman-teman ya. Jadi tinggal menunggu untuk Doge ini sendiri ya. Dan banyak juga artikel yang mengatakan kalau misalkan nanti adanya market dump lagi atau lain sebagainya, Doge bisa menjadi salah satu koin yang melawan arus gitu ya. Karena ini adalah meme koin dengan komunitas juga yang solid gitu teman-teman ya. Nah, belum lagi nanti kalau misalkan Elon nge-tweet lah atau apa gitu kan teman-teman, atau mungkin ada campur tangan dengan CZ ya, mungkin sekali untuk Doge ini malah bisa ngepam balik gitu teman ya. Ketika market yang lain lagi beranjak turun ya teman, turun seperti ini, Doge malah bisa melawan arus. Bisa aja teman. Ini bisa aja gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kalian kalau misalkan mau transaksi di Doge. Tentukan lagi area open kalian ya teman, dan area sell kalian bisa kalian tentukan lagi ya. Dan bukanlah hal yang nggak mungkin kalau misalkan Doge setelah dia ngaris ke 5.000 itu untuk midtermnya ya teman, 4.800, 5.000 rupiah itu adalah midtermnya. Kalau long termnya bisa saja dia ngaris ke ATH sebelumnya di kisaran-kisaran 10.000 rupiah ya teman, atau bahkan di $1 itu sekitaran 14.000, 15.000 rupiah untuk Doge ini sendiri. Kalau misalkan kita bisa lihat juga untuk Elon belum meninggalkan Doge dan masih ada project Doge untuk di tahun 2022 ya, keluar angkasa gitu kan, bawa Doge keluar angkasa pakai roketnya Elon ya. Jadi itu bukanlah hal yang mustahil ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya infokan untuk support ya yang lumayan kuat untuk posisi sekarang, kita bisa lihat ya, dan di sini ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya infokan. Kalian bisa dior lagi biar lebih mantap lagi ya teman-teman untuk analisanya, untuk keputusan kalian yang bisa kalian ambil. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.